Haris Azhar dijemput paksa polisi. Teddy Gusnaidi, aparat bertindak keras ke mereka itu tidak melanggar hukum. Ditulis oleh Dion Yudantama dari Hops.id. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Aktivis hak asasi manusia atau HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti dijemput paksa polisi pada Selasa 18 Januari 2022. Penjemputan paksa itu ada kaitannya dengan laporan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Menanggapi isu tersebut, politisi Teddy Gusnaidi Buka Suara turut berkomentar. Menurut Teddy, aparat kepolisian berhak bertindak keras kepada Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Dan tindakan itu bukanlah suatu bentuk pelanggaran hukum, tapi justru menurut Teddy, kedua aktivis itulah yang melanggar hukum. Aparat berhak bertindak keras terhadap mereka, dan hal itu tidak melanggar hukum. Malah sebaliknya, mereka yang melanggar hukum, tulis Teddy di akun Twitter miliknya, dikutip Selasa 19 Januari 2022. Teddy kemudian mengatakan bahwa label aktivis yang ada di Haris Azhar dan Fathia tidak berpengaruh. Jika keduanya melanggar hukum, tetap harus diproses oleh kepolisian. Setelah ada yang gunakan label agama, kini label aktivis mau digunakan untuk melawan hukum? Gak ngaruh, ciduk. @Haris_Azhar @Kontras, lanjut Teddy. Lebih lanjut, Teddy Gusnaidi mengatakan bahwa label aktivis itu hanyalah penamaan saja, dan itu bisa disematkan bagi orang yang melakukan kegiatan aktivis tanpa dibayar. Namun jika orang tersebut melakukan kegiatan aktivitas dan mendapat bayaran, kata Teddy, itu namanya buruh. Aktivis itu hanya penamaan saja, itu pun bagi orang yang tidak dibayar dalam melakukan kegiatan aktivis. Kalau dibayar, itu bukan aktivis namanya, tapi buruh yang kerja di kantor aktivis, ujar Teddy. Di penghujung cuitannya, Teddy menegaskan bahwa siapapun termasuk buruh dan aktivis, jika melanggar hukum maka harus diproses oleh aparat berwenang. Jadi mau buruh, mau aktivis, kalau diduga melanggar hukum, maka proses. Kalau melawan, ciduk, pungkas Teddy Gusnaidi. Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti dijemput paksa polisi. Sebelumnya diwartakan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti dijemput paksa oleh polisi. Penjemputan ini ada kaitannya dengan laporan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Kepastian Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti dijemput paksa oleh polisi disampaikan langsung oleh Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Muhammad Isnur. Dalam keterangannya disebutkan ada 5 orang polisi yang mendatangi mereka untuk dijemput dengan alasan pemeriksaan. Pagi ini sekitar pukul 8, ada 5 polisi datang ke tempat tinggalnya, kata Isnur saat dikonfirmasi wartawan pada Selasa 18 Januari 2022. Isnur menjelaskan penjemputan paksa dilakukan dengan dalih untuk pemeriksaan, namun Fathia menolak. Fathia menegaskan dirinya akan datang sendiri ke Polda Metro Jaya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya Fathia, kata Isnur, Haris Azhar juga mendapat perlakuan hal yang sama. Keduanya dilaporkan Menko Luhut atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Mas Haris juga, tidak hanya Fathia, katanya. Isnur pun meminta dukungan masyarakat untuk terus mengawal kasusnya terkait dengan laporan Menko Luhut soal bisnis tambang emas atau blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Kami memohon dukungan agar upaya kriminalisasi ini bisa berhenti, kata Isnur lagi. Bagaimana menurut Anda? Munarman naik pitam hingga berdebat dengan saksi pelapor atas kasusnya. Kalau dia sembarangan ngomong, saya meninggal. Ditulis oleh Fitri Wisneti dari terkini.id. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Munarman, seorang terdakwa dugaan kasus terorisme, emosi kepada saksi yang berinisial IM yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU di persidangan. Dirinya tidak kuasa menahan amarahnya karena ia berpikir bahwa saksi tersebut yang menyebabkannya masuk ke dalam penjara. Hal itu disampaikan dirinya ketika sidang tertutup diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau PN Jaktim pada Senin 17 Januari 2022. Pada mulanya, Munarman bertanya kepada saksi IM yang mengaku sebagai pelapor. Judul link video di BAP saudara Munarman FPI ikut bayat IS di Makassar. Hati-hati, ini judulnya. Sabayat atau tidak? Kata Munarman dikutip dari detiknews.com pada Senin 17 Januari 2022. Saya mengatakan tidak mengangkat kedua jari. Saya mengatakan saudara Munarman mengangkat tangan, kata saksi. Perdebatan sempat terjadi di hadapan hakim pengadilan hingga akhirnya hakim menengahi keduanya, lalu hakim kembali menerangkan pernyataan saksi. Mengangkat tangan sebelum dituntun sama Ustadz Basri, ujar hakim.
Berarti setelah baiat kan angkat tangan itu, ungkap Munarman. Hakim juga memaparkan bahwa video yang diduga pembaiatan Munarman telah diputar dalam persidangan. Namun, Munarman meminta kepada hakim untuk bertanya kembali kepada saksi. Terdakwa, kami sudah beberapa kali memutar video ini, bahwa setelah baiat ketika mengatakan Assalamualaikum, baru terdakwa begini. Menurut saksi mengangkat tangan, terang hakim. Munarman merasa harus meluruskan keterangan saksi, karena atas keterangannya, dirinya bisa dikenai hukuman meninggal dunia. Ia juga meminta kepada saksi agar tidak berbicara sembarangan. Saya sepakat yang mulia, cuman ini kan harus akurat, ini kan peristiwa pidana, apalagi ancamannya hukumannya tuh meninggal dunia kepada saya. Kalau dia sembarangan ngomong, saya kena meninggal dunia. Apakah saya ikut baiat atau tidak? Tanya Munarman dengan nada tinggi. Berdasarkan fakta itu, saya berusaha menyimpulkan baiat, jawab saksi. Munarman tidak terima dengan keterangan yang diberikan saksi. Dia mengklaim bahwa keterangan yang disampaikan itu adalah palsu. Fakta mana? Ini kan ada videonya, sudah ditonton rame-rame. Saudara berbohong kalau gitu. Ini keterangan palsu namanya, terang Munarman. Kemudian jaksa memotong keterangan Munarman. Jaksa merasa fakta tersebut tidak ditanyakan kepada saksi ahli. Yang mulia hakim, untuk memastikan bahwa kehadiran Munarman kategori baiat atau tidak, saya pikir ke saksi ahli, kata jaksa. Tidak perlu, faktanya ada kok, sebut Munarman. Tidak perlu kita paksakan kepada saksi, kata hakim menengahi keduanya saat saling beradu argumentasi. Kemudian Munarman meminta maaf kepada majelis hakim dan mengaku bahwa dirinya tengah tersulut emosi. Ia juga mengatakan bahwa karena laporan tersebut telah mengakibatkan dirinya masuk ke dalam penjara selama 9 bulan. Karena kalau dia berbohong, ancaman pidana majelis hakim, saya ini sudah 9 bulan masuk penjara gara-gara laporan dia ini, kata Munarman. Terima kasih majelis, mohon maaf saya emosi karena ini menyangkut, imbuhnya. Paham, jawab hakim kepada Munarman. Bagaimana menurut Anda?